terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Salam sejahtera bagi kita manapun kita pada hari ini. Kembali kita bertemu pada sapaan teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Firman Tuhan menjadi renungan kita diambil dari kitab Amsal. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus berkati firman-Mu, berkati kami sekalian yang boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan bagi kita. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau kalah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Tema yang menjadi renungan kita, kasih dan setia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam kasih setia Tuhan? Karena tidak jarang juga kita ini melupakan kasih setia Tuhan yang senantiasa sebenarnya menerangi, menyertai kehidupan kita. Mengapa kita sulit sekali percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Ini terjadi karena sebagai orang yang percaya kita juga selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang yang tidak setia atau bahkan yang belum percaya kepada Tuhan. Seakan-akan kita melihat kehidupannya lebih baik daripada kita. Usahanya, pekerjaannya lebih berhasil dan sukses. Bahkan tidak jarang mereka ada di posisi-posisi strategis dalam jabatan atau dan sebagainya. Ini merupakan sebuah tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga tidak jarang orang meninggalkan dan bahkan melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan atau kita sering mendapatkan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan juga usaha kita tidak ada peningkatan sama sekali. Artinya, ukuran dunia ini kita jadikan sebagai tanda-tanda kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, orang yang menerima kasih dan setia Tuhan. Jadi, jika kita ditanya, menurut Anda, apakah Yesus itu orang yang sukses jika diukur dengan ukuran dunia? Dan mengapa orang begitu banyak menaruh kepercayaan dan harapan kepada Yesus? Jikalau dari ukuran dunia dia tidak memiliki harta yang melimpah, jabatan yang strategis, dan atau sebagainya. Dan bahkan dalam pelayanan Yesus juga tidak jarang pelayanannya ditopang oleh orang-orang, bahkan perempuan-perempuan. Kalau kita baca di dalam Lukas 8 ayat 3, banyak perempuan-perempuan juga ikut mendukung pelayanan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar bahwa
jika di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa orang yang percaya adalah orang yang dijanjikan berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang dimaksud adalah kekayaan salah satunya. Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, adalah bangsa yang dijanjikan sebuah negeri Kanaan. Negeri Kanaan itu adalah sebuah gambaran, sebuah tempat yang begitu makmur, penuh dengan susu dan madunya. Ini kan gambaran bahwa ada kekayaan, ada pekerjaan yang nyaman, strategis, rumah yang menetap tidak berpindah-pindah lagi. Berbeda ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka ada di negeri Kanaan, mereka sudah bisa membangun rumah, bahkan rumah yang begitu besar. Kalau di padang gurun, mereka hanya hidup di dalam tenda-tenda yang siap dibongkar, dia berpindah-pindah, belum memiliki rumah sama sekali. Ini gambaran bahwa orang yang masih kos atau ngontrak, bisa sewaktu-waktu mereka harus pindah ke kontrakan yang lain. Tapi negeri Kanaan mereka telah menetap, memiliki tanah, bahkan bisa membangun rumah, bahkan rumah yang begitu besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bukan itu saja, orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita baca dalam Amsal 3 ini juga, akan mendapatkan berkat Tuhan, yaitu umur yang panjang dan lanjut usia. Kalau kita baca di dalam Amsal 3 ayat 2. Sama halnya apa yang dirasakan oleh penulis kitab Amsal itu sendiri. Ya, di mana secara ukuran dunia bahwa penulis kitab Amsal ini adalah orang yang sukses. Karena dia adalah seorang raja, dan bukan hanya sebagai raja, dia adalah orang yang paling bijaksana. Dia adalah bukan hanya sebagai orang yang bijaksana, namun juga dia melimpah harta kekayaannya. Jadi kalau gambaran ukuran dunia, Salomo ini adalah orang yang sukses, orang yang paling sukses, walaupun memang pada akhir kehidupannya dia juga melihat bahwa dia salah menilai bahwa kesuksesan jika dibandingkan dengan ukuran dunia ataupun apa yang ditawarkan dunia ini, mengatakan bahwa itu sia-sia. Karena pada akhir hidupnya dia menulis kitab Pengkhotbah, semua itu sia-sia, sama seperti menjaring angin. Artinya tidak ada habis-habisnya, tidak akan pernah mengatakan, tidak akan bisa bersyukur dan juga mengatakan syukur. Namun untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih setia Tuhan itu agar kita tetap setia kepada Tuhan, hidup tetap setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan dan dalam kehidupannya tidak melupakan Tuhan, meskipun secara ukuran dunia kita tidak seberhasil orang lain. Keberhasilan bukan semata bisa dilihat dari ukuran dunia, namun kita sudah menjadi berkat Tuhan, sehingga kita mampu pertama mengakui dan menyukuri apa yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Dua, mau memakai dan menggunakan anugerah Tuhan itu sebagai alat menjadi berkat Tuhan di dunia ini, bukan untuk diri kita sendiri. Dan ketiga, kita layak menerima berkat Tuhan, yakni hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan kepada orang yang setia. Janji kehadiran Yesus. Yesus tidak menawarkan berkat di dalam dunia ini bagi setiap orang yang percaya. Namun Tuhan memberkati kita bahwa Dia akan tetap senantiasa menyertai kita apapun situasi kehidupan kita. Dan bukan itu aja, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia. Jadi ini adalah berkat Tuhan yang tidak terukur.
Tuhan tidak menjanjikan berkat apa yang ada yang ditawarkan dunia ini kepada orang yang percaya. Namun Tuhan akan menyertai dan juga akan memberikan hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu kehadiran Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Karena banyak juga kita seperti ahli-ahli Taurat menganggap kehadiran Yesus itu meniadakan hukum aturan-aturan yang ada di tengah-tengah dunia. Tapi Yesus mengatakan dia tidak mengurangi, bahkan menyempurnakan hukum Taurat. Karena tidak jarang kita tahu apa yang baik, namun tidak kita melakukan yang terbaik. Sehingga inti dari hukum Taurat itu kata Yesus bahwa ada dua hukum utama dan terutama. Hukum utama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu makanya di dalam Amsal 3 ayat 3 tadi, firman Tuhan, kasih setia Tuhan itu yang kita miliki itu kalungkan dalam leher kita dan tuliskan dalam hati kita. Itu adalah menjadi bahagian kita. Kita diajak untuk menyaksikan Tuhan, menjadi berkat Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sama halnya seperti perempuan-perempuan yang ikut menolong dan menopang pelayanan Yesus, bahkan orang-orang percaya di dalam Lukas 8 ayat 3. Kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa tanda orang hidup dalam kasih dan setia Tuhan adalah mau menjadi berkat Tuhan lewat apa yang ada yang kita miliki, baik tenaga, waktu, bahkan materi atau kekayaan yang kita miliki. Itu merupakan anugerah Tuhan. Itu adalah panggilan kita untuk bisa melayani Tuhan, agar kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan, agar kita bisa menerima berkat Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian, dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk melayani Tuhan kapanpun, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa janji Tuhan sering kami menganggap yaitu agar kami dihantar kepada negeri Kanaan, kehidupan yang makmur, memiliki jabatan usaha yang mapan. Namun tidak jarang juga Bapa, orang-orang yang percaya kepada Engkau sering menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga, pekerjaan, usaha mereka, tidak juga seperti apa yang kami harapkan. Namun bukan berarti kami tidak merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, berkati kami, anak-anak Tuhan dimanapun bagaimanapun situasi kami, agar tetap mampu untuk melayani Tuhan, merasakan kasih Tuhan dan juga menjadi berkat Tuhan lewat apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Ajari kami Bapa, mampukan kami menjadi berkat Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun, lewat tenaga yang kami miliki, lewat waktu yang ada pada kami, bahkan lewat materi, kemampuan, kekayaan yang ada pada kami. Itu merupakan panggilan kami. Berkati kami Bapa, agar kami mampu hidup dalam kasih setia-Mu. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di GBKP Bogor Barat dan juga Sukabumi, agar mereka juga tetap takut akan Tuhan dan juga mau melayani Tuhan lewat potensi-potensi apa yang mereka miliki. Berkati mereka dalam kehidupannya, di mana gereja ini ada, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan gereja ini Bapa. Berkati kami yang boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menguatkan kami dan menyertai kami agar tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Ini harapan kami Bapa, sertai kami, bimbing kami agar tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa.
Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.